teknologi mixed reality ini adalah teknologi yang baru berkembang sebenarnya. Itu penggabungan antara virtual reality dan augmented reality. Saya berinisiatif sama tim itu untuk memperkenalkan yang namanya teknologi mixed reality. Bisa merasakan secara langsung bagaimana sih perjuangan tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia. Sekian detiknya itu membutuhkan waktu yang berjam-jam untuk, apalagi pas rendernya itu kalau kita tidak sabar itu udah kita banting belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah gagasan konstruktif mengenai mixed reality di proses pembelajaran. Narasumber kita kali ini bukan kaleng-kaleng, karena beliau ini lolos pendanaan PKM sebanyak 4 kali. Jadi stay tune teman-teman sampai akhir, karena nanti akan dibagikan tips-tips lolos pendanaan PKM oleh Kak Lalu Sultanul Azmi. Selamat datang Mas Lalu Sultan. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih sudah mau menghadiri kita di Kalibratif ini. Sama. Bisa memperkenalkan diri dulu? Ya baik, teman-teman Kalibratif. Perkenalkan, nama saya Lalu Sultanul Azmi. Saya jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus. Lulus S1? Iya benar. Sedang menempuh S2 ya? Alhamdulillah. Semoga lancar selalu. Amin. Jadi di sini yang ingin kita bahas itu teman-teman, salah satu dari 4 pendanaan PKM-nya Mas Sultan ini, yaitu tentang mixed reality di penerapan pembelajaran tentang sejarah waktu itu ya? Iya benar sekali. Jadi gimana awal latar belakang dari membuat gagasan ini? Nah pertama kan saya pertama itu melihat sebenarnya teknologi mixed reality ini adalah teknologi yang baru berkembang sebenarnya. Itu penggabungan antara virtual reality dan augmented reality. Nah saya pertama itu pas saya masuk ke teknik itu sebenarnya saya itu sering melihat inovasi-inovasi terbaru. Dan saya melihat merangkat dari augmented reality itu ternyata itu sangat teknologi yang sangat wow menurut saya. Dan dari sana kita bisa kita bisa melihat teknologi yang luar biasa yang langsung kita bisa sentuh, kita bisa rasakan. Nah, saya ingin dari teknologi itu kan saya juga pas belajar sejarah itu saya lihat teman-teman pada ngantuk, Membosankan gitu ya? Membosankan sekali. Terus saya melihat pelajaran sejarah ini dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan karena tidak ada minatnya sama sekali. Nah dari sana saya berkeinginan bahwa ternyata apa sih alasannya siswa-siswa itu melihat pelajaran sejarah ini sebagai pelajaran yang membosankan, terus cuma mendengarkan dongeng seperti itu. Dari sana saya berangkat, oh ternyata mereka itu tidak bisa merasakan perjuangan dari tokoh-tokoh, dari pahlawan yang memperjuangkan hidup dan matinya untuk negara ini. Jadi dari sana berangkat bahwa untuk bisa memperkenalkan, untuk bisa mereka itu bisa merasakan secara langsung, maka saya berinisiatif sama tim itu untuk memperkenalkan yang namanya teknologi mixed reality yang ini. Jadi mereka bisa merasakan secara langsung bertatap muka dari bisa merasakan secara langsung bagaimana sih perjuangan tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia. Seperti itu sih. Ini mixed reality ini gabungan dari virtual reality dan augmented reality. Iya benar sekali. Berarti siswanya itu nanti memakai VR glass. Iya. Kemudian dalam VR-nya itu juga nanti terintegrasi dengan sekitar kita. Iya benar sekali. Oh, iya. Jadi teknologinya ini itu memadukan antara dunia virtual dengan dunia nyata. Jadi kita bisa merasakan, oh ternyata bisa menyentuh objeknya itu, objek virtualnya itu. Jadi gitu. Oh ya, ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu gagasan Bang Sultan ini lolos pendanaan di PKM VGK. PKM VGK itu
Video gagasan konstruktif. Ya, jadi sebuah gagasan dibentuk dalam sebuah video. Ya. Nanti teman-teman jangan bertanya kok nggak dibuat nyata, karena memang PKM-nya ini harus baca situ, gagasan virtual konstruktif gitu. Kemudian dengan melihat permasalahan ini, bagaimana tahap-tahap ingin membuat dia masuk ke proses pembelajaran? Apa saja data-data penelitian yang perlu dikumpulkan dulu untuk kemudian merancang, oh ide ini saya ingin terapkan ke sini. Ya. Sebenarnya ide ini juga itu sangat panjang sekali bisa untuk diimplementasikan. Pertama itu mulai dari penelitian-penelitian terlebih dahulu. Kan sekarang sudah banyak penelitian-penelitian dari dunia pendidikan terkait dengan virtual reality, dan ada juga yang augmented reality, seperti ada game yang game kimia tentang yang dibuat sama salah satu skripsinya di Unram, itu dia buat tentang pengimplementasian augmented reality dengan dunia matematika dan bangunan khas Lombok. Seperti itu. Jadi ini dulu yang bakalan kita mulainya itu dari penelitian-penelitian yang virtual reality dan augmented reality itu, terus berlanjut bagaimana pengimplementasian kepada siswanya sendiri, terus baru kita kumpulkan itu, baru kan sekarang sudah ada teknologi yang mixed reality-nya itu dalam bentuk kalau tidak salah ada Microsoft sudah membuat kacamata yang mixed reality itu, tapi khusus di dunia perindustrian. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi itu ke dunia pendidikan dengan dengan bekerja sama dengan, pertama itu adalah yang paling penting itu adalah yang Kementerian Pendidikan, bekerja sama dengan guru sejarah dan juga ahli sejarah dalam membuat konten-konten dulu, buat konten-kontennya dalam bentuk 3D maupun dalam bentuk 2 dimensi. Nanti buat kontennya sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan pembelajaran dari SD. Kan kalau sejarah ini tidak mungkin kita bisa menanamkannya itu rasa cinta sejarah itu tidak mungkin dari misalnya SMA saja. Butuh waktu yang lama, seperti dari SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi dari SD dibuat sesuai dengan kan kalau SD itu sukanya yang kartun-kartun. Nah, kita buat animasinya seperti kartun-kartun, baru yang SMP baru masuk ke 3 dimensi, baru yang di SMA itu kita buat dia seperti real dengan teknologi render saat ini kan sudah sangat lebih canggih lagi. Baru setelah kita itu yang kami sampaikan ke dalam video kami itu, terus dengan berkolaborasinya pihak-pihak ini, terus akan diteruskan ke mixed reality development, atau yang akan konten-konten ini akan dimasukkan ke dalam mixed reality tersebut, baru bisa diaplikasikan ke siswa SD, SMP, dan SMA. Oh, berarti ini bertahap ya, dari SD lebih ke kartun, benar. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin real. Benar sekali. Oke. Kemudian kalau dari tahap PKM-nya nih, apa yang pertama dilakukan sejak nemu ide kah dulu, atau nemu tim dulu kemudian buat proposal, atau gimana? Ya. Sebenarnya yang PKM VGK ini sama saja seperti PKM pada umumnya itu. Pertama kita cari ide terlebih dahulu, atau permasalahan apa sih yang ada dalam masyarakat, atau kita memutuskan PKM-nya terlebih dahulu. Pada saat itu kami memutuskan untuk mengikuti yang PKM VGK ini, karena jujur juga saya itu mencari hal-hal baru. Jadi yang pernah saya lakukan itu mungkin untuk lebih tantangan itu yang saya sering lakukan, mencari tantangan. Cari tantangan baru ya? Iya, benar sekali. Terus
dari sana mulai cari ide-ide inspiratif dulu dari biasa saya nonton YouTube dari yang dulu-dulu. Misalnya kan ada video PKM yang dulu-dulu. Saya lihat ada celah kita bisa masuk di sana, bisa ambil, terus bisa kembangkan. Dan dari sana udah ada konsepnya. Terus saya mencari tim. Dari mencari tim itu mana yang menurut saya itu bisa bekerja sama di sana, bisa sesuai dengan passionnya. Kan ini video, berarti harus ada yang bisa Videografi ya. ya benar sekali, videografi, harus ada yang bisa pegang kamera, pegang foto, ada yang bisa ngedit video, ada yang bisa buat renderingnya itu. Jadi itu saya kumpulkan, dan memang ada beberapa yang menolak pada saat itu, tapi ada juga yang setuju. Jadi dari sana kami sudah membuat video tim yang menurut kami memang sudah cukup solid pada saat itu. Itu sih untuk yang awalnya dan kami buat. Kemudian di PKM-nya ini, di tahap pembuatan video ini mulai dari mana? Ya, Kunjungannya ke mana-mana itu? pertama kan kami itu buat pertama ada skenario kontennya dulu. Dari sana kami buat sketsanya. Kami akan buat ini. Terus list di mana tempatnya, apa saja tempat yang bakalan cocok untuk video yang kami akan buat ini. Ada beberapa list. Terus sudah sepakat, baru kita eksekusi untuk pembuatan videonya tersebut. Tetapi memang kendalanya itu pada saat itu ada beberapa tim yang KKN. Anggotanya banyak KKN. Iya, benar sekali. Itu jadi tantangan juga buat kami untuk bisa memaksimalkan waktu tersebut. Dulu sebenarnya bisa konversi KKN. Iya, benar sekali. Dulu ada, tapi pada saat itu memang ada isu-isu konversi KKN, tetapi karena ada teman yang pada saat itu tidak percaya tentang itu, jadi tetap dia milih untuk KKN. Benar sekali. Berat juga ya KKN sambil PKM ya. Iya. Apalagi PKM-nya keliling-keliling kan buat untuk mencari rekamnya itu. Terus animasinya dibuat pakai apa waktu itu? Nah, kami itu sebenarnya berencana pada saat itu buat animasinya itu seperti Kok Bisa. Kok Bisa di YouTube itu? Iya, benar sekali. Kok Bisa itu jadi inspirasi kami untuk membuat animasi seperti itu. Tetapi pada saat itu memang kami juga harus belajar lagi ternyata untuk membuat sepertian detik itu ternyata membutuhkan waktu yang panjang sekali, bahkan berjam-jam untuk membuat itu. Pada saat itu saya menggunakan softwarenya itu Adobe After Effects. Adobe After Effects itu pun ada beberapa program lagi yang harus kita download. Jadi pada saat itu memang spek laptop saya itu kurang sekali. Bahkan saya harus saking panasnya laptop saya itu, saya harus di laptop saya itu saya taruhin kipas angin. Saat itu sampai hampir meledak seperti laptop itu. Perjuangan ya. Ya, benar sekali. Ya, kalau membuat video itu memang harus spek laptopnya itu harus tinggi. Dan ya pada saat itu memang kami belajar dari YouTube juga untuk membuat animasi-animasinya itu. Tapi yang tidak kalah penting itu sebelum animasinya itu berjalan, itu harus kita buat kartun-kartunnya tersebut itu. Yang prosesnya memang berjalan cukup panjang untuk membuat kartun-kartunnya itu. Itu kami buat di Adobe Illustrator. Jadi Adobe After Effects sama Adobe Illustrator itu saling keterkaitan. Itu enaknya kalau kita buat seperti itu. Oke. Ini perjuangan dari animatornya ini luar biasa ya. Ya. Kalau nggak salah di VGK mulai 2022 itu saat proposal tuh kita harus buat ini ya, sketsa, nggak perlu video
utuhnya. Yang kita lampiran ke proposal itu Ya, screenshot per frame gitu ya? ya benar sekali. Kita itu buat seperti ya sketsa video apa namanya? eh, Sketsa video yang kayak frame-framenya itu apa aja yang akan kita masukkan di sana, terus ada sedikit narasinya yang tersebut. Tapi itu bakalan berubah secara drastis pada saat kita membuat video. Jadi pada saat itu kami mencantumkan gambar-gambar yang memang menurut kami itu pas untuk di proposalnya itu, sesuai dengan narasinya itu. Berarti yang dinilai juri itu di proposal itu ya, dari sketsa-sketsa beserta narasinya itu. Ya, yang paling dinilai itu sebenarnya sudah yang kalau dewan juri itu kan dari pertama administrasinya. Dari kalau udah bagus administrasinya itu sudah sesuai dengan pedoman, maka dilanjutkan dengan dari gagasan kita itu sendiri. Dan sudah bagus dan baru dia dilihat dari sketsa kita itu. Sketsa tidak perlu sebagus-bagus mungkin, karena saya lihat juga yang lolos itu memang sketsanya itu tidak bagus-bagus amat. Penting ada gambaran. Penting ada gambaran untuk meyakinkan dewan juri bahwa kita bisa menyelesaikan proposal tersebut. Luar biasa ini. Hambatan paling besar tadi itu ya, pembuatan animasinya itu paling besar. Ya, benar sekali, karena mulai dari awal saya aja jurusan teknik sipil, tapi karena rasa ingin tahu itu saya belajar, oh ternyata untuk menggerakkan sebuah animasi itu caranya seperti ini, dan untuk seperkian detiknya itu membutuhkan waktu yang berjam-jam. Untuk apalagi pas renderingnya itu, kalau kita tidak sabar itu udah kita banting lah. Itu yang satu-satunya laptop itu ya. Iya, benar. Kalau dua laptop mungkin kebanting yang satu itu. Benar sekali. Saking lama aja mungkin nunggu. Perjuangan ya. Berarti ini awal memilih VGK ini karena ingin mencoba hal baru ya? Iya, benar. Karena sebelumnya sudah lolos 2 PKM yang tahun 2021 itu PKM Pengabdian Masyarakat ya, sama PKMK. PKM Kewirausahaan. Iya, benar. Kemudian di 2022 ingin mencoba hal baru, ya, memilih yang video gagasan konstruktif dan ya, PKM KC. Mana yang duluan nih yang diketemu idenya? VGK ini atau yang KC? Sebenarnya PKM yang PKM VGK ini, karena sebenarnya waktu itu sebenarnya sudah ada waktu itu PKM VGK ini pada saat saya membuat PKM K sama PKM yang PM ini. Tetapi kan pada saat itu cukup kita itu hanya bisa ke 2 PKM pada saat itu, maksimalnya 2 PKM. Jadi saya simpan PKM ini mungkin untuk tahun berikutnya, dan ternyata pada saat tahun berikutnya kita buat PKM ini sudah lolos. Berarti maksudnya terbatasnya ada peraturan ini. Sananya peraturan tidak ada limit, ini mungkin lolosnya lebih banyak lagi. Peraturan yang menentukan maksimal 2 PKM, maka yang lolos hanya 2. Ya. Berarti sebelumnya pernah PKM nggak sebelum 2021? Nah, pada saat itu karena saya kan sebenarnya pada saat itu keterbatasan informasi, tidak semasif sekarang yang PKM-nya itu sampai kita disuruh ikut, bahkan dipaksa istilahnya itu. Kalau dulu itu pas masuk itu tidak ada informasinya, tidak ada, kita tiba-tiba ada yang udah lolos ini PKM, kita tidak tahu. Padahal saat itu saya itu tertarik sekali sama yang PKM ini, bahkan sudah saya tulis di tembok itu untuk bisa lolos PKM sendiri. Itu salah satu trik motivasi ya, menulis yang kita inginkan, mimpi kita di tembok kamar. Ya, benar sekali. Saya lihat di beberapa orang itu memang dia menuliskan bahkan dia sampai 100 goalsnya, dan ternyata satu persatu dia coret karena sudah terwujud. Luar biasa. Salah satu tips teman-teman
Kemudian yang diharapkan tadi dari VGK ini adalah agar pembelajaran itu semakin menarik. Kalau saya lihat juga dari metode pembelajaran augmented reality, mixed reality ini, sekarang kan sudah ada Apple Vision Pro. Yang keluaran dari Apple, itu juga mixed reality. Kita pakai kacamata, kita bisa melihat sekitar, kita bisa munculkan, misalnya menonton video, munculkan ke tembok ini, itu bisa sekarang. Cuma harganya yang masih sangat mahal dan baterainya hanya bisa 2 jam katanya Apple itu. Kemudian di salah satu PIMNAS itu saya lihat ini itu bisa membantu pembelajaran bagi anak-anak yang autis. Karena anak-anak autis itu akan lebih terbantu kalau hal yang dia pelajari itu bisa dilihat 3D. Karena akan lebih bagus kalau seandainya dimasukkan augmented reality ini ke pembelajaran hitung-hitungan, perkalian yang bisa dipakai sama anak-anak autis ya. Ini bisa jadi pengembangannya. Benar sekali. Bahkan ini merupakan cara pembelajaran yang inovatif, bisa diterima oleh semua kalangan, apalagi yang di teman-teman kita disabilitas itu, ini pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh mereka sebenarnya. Tunggu-tunggu karena bisa berinteraksi di sana ke dunia mereka sendiri, karena yang kita tahu bahwa kita tidak bisa memahami dunia mereka. Di sana juga mereka bisa meluangkan ide-ide mereka tersebut. Dan juga salah satu dari dampak pembelajaran yang mixed reality ini sebenarnya juga untuk membantu teman-teman kita yang berada di pelosok, yang tidak bisa, mungkin pas dia praktikum tidak ada alat, tidak ada bahan untuk praktikum mereka. Kan dari sana bisa praktikum online atau praktikum karena bisa melihat, kan bisa menyentuh secara virtualnya, itu misalnya menuangkan program, menuangkan atau untuk pembelajarannya lebih seru lah di sana, lebih bisa mereka setara dengan pelajaran yang di kota. Semakin berkembangnya AI sekarang ini, rasa-rasanya gagasan ini akan semakin dekat ya. Karena sekarang AI sudah bisa generate gambar, bisa generate video, hanya berdasarkan teks ya, buatkan saya orang yang sedang berperang, itu bisa langsung jadi gambarnya kan. Kemudian AI untuk menulis kode juga lebih sudah ada. Jadi sepertinya gagasan ini sudah tidak terlalu jauh ya. Lihat kendalanya hanya perawatannya ya, peralatannya itu. Tapi kalau pembuatannya mungkin ya kalau tidak sejauh dulu 2022 kan sebelum ada AI. Sekarang lebih dekat. Mungkin animasi bisa terbantu ya. Misalnya karakternya kita buat pakai AI, gerakinnya doang yang lewat. Iya, benar sekali. After Effect-nya itu. Benar-benar. Apalagi sekarang gambarnya lebih bagus dari yang kita gambar sendiri. Iya benar, sangat HD. Malah kalau nggak dikasih tahu itu AI, kita nggak tahu. Tantangan besar zaman ini. Dikhawatirkan nanti ini jadi barang bukti di pengadilan. Iya, benar sekali. Bahkan teknologi AI sekarang itu sudah merenggut, kalau kita merenggut beberapa pekerjaan kayak yang apa namanya, seperti membuat caption segala macamnya itu, copyright-nya itu copywriting-nya tinggal kita buatkan copyright ini sudah ada. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan diri untuk disrupsi teknologi ini. Ya, benar sekali. Kita akan lebih dekat dengan AI ini juga banyak kontroversi, apakah ini baik atau tidak. Yang jelas AI ini perlu regulasi ini. Perlu regulasi pemerintah supaya ada batasannya. Sekarang kita masuk ke ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ini, nasihat PKM. Mas Sultan ini sudah lulus 4 PKM dan berarti dengan catatan ini tidak pernah tidak lolos ya? Iya. Ya sebenarnya itu nyatanya, itu tangan dulu. Tidak pernah tidak lolos dan dibatasi oleh peraturan ya, dua itu ya. Yang pertama kali lolos itu 2021 PKM PM dan PKMK. Kemudian tahun 2022 lolos VGK dan KC. Jadi ini tips untuk teman-teman ini gimana nih? Saya pernah dapat pertanyaan gini, bagaimana, ada yang pernah nanya ke saya waktu ngisi di Formadisi, dia nanya, Kak, gimana cara melihat sebuah masalah? Karena kan masalah itu banyak, tapi supaya kita tahu masalah mana yang cocok diangkat, itu gimana? Gimana menurut Mas Sultan? Kalau menurut saya itu sebenarnya apa namanya, kita melihat dari lingkungan kita sekitar kita sendiri sebenarnya.
kita sendiri, apa yang kita rasakan. Misalnya kita jalan-jalan, ketemu misalnya kayak saya kan teknik sipil itu ketemu tembok yang guguran atau tembok yang sering keropos itu masalah. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena suhunya, apakah karena hujan, segala macamnya. Jadi sebenarnya hidup kita itu, yang kita jalani itu sebenarnya penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Iya, jadi kita harus jeli, kita harus jeli melihat masalah tersebut. Oh ternyata ada masalah seperti ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut dengan cara ini, dengan cara itu. Tapi memang kalau konteksnya dalam PKM atau ya program KTI, kreativitas mahasiswa itu atau KTI itu, kita itu sebenarnya bisa melihat masalah itu dari program-program sebelumnya, atau masalah-masalah sebelumnya yang misalnya PKM sebelumnya yang sudah mereka angkat, tapi ada yang belum maksimal nih, kita bisa cari celahnya. Atau misalnya kita bisa ada kan di sana seperti saran-saran yang diberikan, nah bisa kita lihat di sana, oh ternyata bisa kita masuk di sana, bisa kita memperbaiki saran-saran itu juga bisa kita angkat menjadi sebuah PKM yang bahkan lebih bagus dari mereka, tanpa support yang banyak, tanpa kita mencari jurnal, mencari segala macam. Kita cuma melihat celah dari PKM yang sebelumnya. Itu salah satu tipsnya ya. Benar sekali. Saya minum dulu mungkin. Oh ya. Ngomong tembok keropos sih, tembok kita keropos di bawah. Pernah nggak sih permasalahan itu bukan kita cari tapi datang sendiri gitu? Kayak, masalah ya, benar sekali. Memang masalah itu kan kalau katanya Luffy sendiri itu kalau kita tidak menemukan sebuah masalah, berarti jalan yang kita lalui itu masalah, salah berarti. Makanya harus kita mencari, kalau kita temui masalah, misalnya tiba-tiba masalah datang, kita tidak menghendaki masalah itu tiba-tiba datang, oh ternyata jalan yang saya pilih ini berarti benar. Ya. Sekali. Di situ tantangannya ya. Benar. Kalau dari Mas Sultan sendiri setelah PKM 2 tahun lulus 4 pendanaan, apa yang dirasakan dari perubahan diri? Perubahan diri memang sangat banyak sekali. Memang dari PKM ini belajar untuk taat aturan, terus bisa manajemen waktu, bisa semula saya yang copet itu bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari berbagai universitas, bisa melihat ide-ide mereka, ternyata banyak sekali ide yang luar biasa. Bisa juga berkecimpung, kita itu bisa merasakan, oh ternyata inovasi itu sangat diperlukan sekali untuk mensederhanakan, untuk bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu juga sebenarnya membuat kita dari sana juga kita bisa mendapatkan amal jariah. Karena apalagi kalau terus digunakan seperti Pak Hairul Anwar, kan dia menemukan 4G itu sampai sekarang terus digunakan oleh berjuta-juta orang banyak menjadi amal jariahnya, dan apabila dia telah mati itu terus mengalir. Nah, itu yang saya rasakan juga, yang saya inginkan juga, untuk bisa mendapatkan amal jariah seperti itu. Semoga penelitian kita ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya? Benar sekali. Tujuannya jadinya yang paling utama itu adalah memberi kebermanfaatan. Ya. Saya ingat pesan Bu Oriza waktu kita pengumuman Timnas dan tidak juara. Bu Oriza langsung WA saya. Bu Oriza di bawah, kita di atas, di WA. Semangat Mas Rizky, semangat terus bersama tim menebar kebaikan. Iya Bu. Kalau memang kita niat tujuannya ingin menebar kebaikan, pasti benefit-benefit yang tidak kita sangka itu akan datang sendiri. Benar. Kalau kita dari company pun
Seperti Facebook, kalau ditanya itu Mas Zuckerberg dulu ingin buat Facebook tuh buat apa? Supaya bisa menghubungkan orang-orang kampusnya. Dia nggak tahu kalau Facebook bisa sebesar ini, dia tuh pengen semua orang-orang kampusnya tuh bisa terhubung, dia buatin Facebook, barulah dia menjadi besar. Memang bener ini. Kebermanfaatan itu yang kita kejar ya. Iya, benar. Kalau ini dari VGK ini, kalau dari Mas Sultan sendiri, pengembangan selanjutnya itu kira-kira seperti apa yang bisa dikembangkan? Iya, pengembangan selanjutnya itu sebenarnya bisa kita membuat karena kan ini bentuknya video. Jadi juga di sana bisa kita kembangkan dari konten-konten yang saya ingat juga pesan dari apa namanya? Pas selesai PKM itu dari salah seorang juri itu dia bilang bisa nih terus dikembangkan videonya, video tentang edukasi, tentang teknologi, tentang apapun. Mungkin ini juga bagus sekali edukasinya. Apalagi kita mengangkat itu salah satu isu yaitu korupsi kan karena apa namanya? Salah satu cara kita menanggulangi korupsi itu dengan meningkatkan Tingkatan air. ya meningkatkan bahwa kita dulu itu perjuangan bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Masa kita sekarang melakukan sebuah korupsi. Ya. Dari sana mungkin bisa kita bisa dikembangkan lah untuk keberlanjutan. Kita buat saya itu sebenarnya pada saat selesainya itu ingin membuat channel edukasi tentang seperti kok bisa yang buat channel-channel tentang edukasi tapi fokusnya itu di dunia pendidikan. Tapi mungkin sekarang lagi buat untuk yang kecil-kecilnya, mungkin untuk apa namanya bahas-bahas soal saja sebenarnya. Bisa kalau dengan kali berarti. Iya. bisa direncanakan itu. Kemudian kalau seandainya diberikan kesempatan untuk mengulang kembali PKI VGK dari awal, apa yang ingin diperbaiki? Ya mungkin banyak sekali sebenarnya yang ingin kami perbaiki. Yang ada beberapa scene-scene yang kurang menurut kami itu bisa kami perbaiki. Terus bisa mungkin latar belakangnya juga. Terus effort yang kami berikan juga mungkin akan lebih lagi. Dan video yang dihasilkan juga mungkin lebih bagus lagi. Dan juga mungkin yang paling pentingnya itu karena PKM VGK ini sebenarnya bisa berkelanjutan itu sebenarnya yang ingin kita lakukan, membuat sebuah channel yang mengedukasi teman-teman atau masyarakat Indonesia terkait dengan teknologi atau terkait dengan apa yang sedang isu-isu sosial di masyarakat. Saya lakukan mungkin pada saat. Menurut Mas Sultan sendiri ini apa yang membuat Mas Sultan ini bisa lolos pendanaan? Apa kira-kira yang Mas Sultan ini lakukan yang orang-orang lain nggak lakukan? Ya. Yang pokoknya tips intinya. Benar sekali, Bang. Yang kenapa kita bisa apa sih yang saya lakukan itu karena pertama itu saya membaca pedomannya terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa yang tidak membaca pedoman pada saat itu tidak pada saat itu tidak melihat bahwa ternyata ada beberapa yang tidak bisa tidak ada di pedoman tetapi mereka lakukan. Dari sana saya melihat ternyata ini tidak boleh dilakukan, harus taat aturan istilahnya. Terus juga saya melihat yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak lolos itu memang itu kurang reportnya atau niatnya lah, karena mereka itu kan ada yang dipaksa segala macamnya, kan mungkin menyangkut kayak didorong lah, tapi kayak seperti dipaksa. Saya itu
memang benar-benar ingin untuk mengembangkan diri saya itu. Dan juga yang terakhir mungkin apa yang saya lakukan dan orang lain tidak lakukan sehingga saya lolos itu adalah apa namanya, menemukan sesuatu, apa namanya, menemukan sesuatu yang baru itu sulit sekali, tetapi kita bisa belajar dari sesuatu yang sudah ditemukan tersebut. Jadi dari sana kita bisa mengembangkan ide-ide itu, ide-ide yang sudah ada kita kembangkan. Kalau mencari ide yang baru itu memang sulit, tapi dari ide-ide yang lama itu bisa kita kembangkan. Jadi jangan terpaku pada kita harus, kalau PKF ini harus Harus yang hal yang baru gitu baru ya. ya. Padahal kita bisa hanya mengembangkan ide-ide yang lama itu, bisa istilahnya kalau di dunia teknik itu rekonstruksi lagi, atau ya seperti itu mungkin. TM ya, mati, tiru, Ya, modifikasi. benar sekali. Cara yang paling bagus tanpa support yang lebih. Jadi itu teman-teman ya, baca panduan, harus taat aturan, kemudian effortnya dibesarkan lagi, harus lebih semangat lagi, jangan karena disuruh gitu ya, jadi asal-asalan ya, jangan harap lulus gitu ya. Ya, Sementara saingan kita effortnya lebih besar. ya benar sekali. Dan juga jangan takut gagal. Jangan takut gagal, karena saya juga pernah gagal sebenarnya. Saya itu tidak, apa namanya, tidak berapa kali ikut KTI, berapa kali ikut dan pernah gagal juga. Dan dari sana saya belajar, oh ternyata harus ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, harus ada. Dari pengalaman dari kegagalan itu kita belajar bahwa ada beberapa yang harus dilakukan, ada beberapa yang tidak harus dilakukan, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Pengalaman dari guru terbaik, ya, luar biasa. Kita sampai di penghujung sesi. Ini pertanyaan ke beberapa narasumber. Apa quote yang dipegang dalam menjalani kehidupan perkuliahan? Iya ya. Sebenarnya quote ini tuh saya ambil dari ada kakak tingkat saya yang quote ini juga menjadi moto hidup saya mungkin. Quote ini adalah kata-katanya adalah saya harus sukses. Kalau saya tidak sukses, itu bukan saya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Success, if not I success, it's not me. It's not me. Ya. Oke, harus sukses baik. Tapi jelas persepsi sukses orang itu beda-beda ya. Iya, benar sekali. Kita udah menganggap diri kita sukses, tapi orang mungkin ngira gitu-gitu doang hidupnya. Tapi menurut Benar. kita sudah sukses ya. Mungkin terakhir apa saran untuk teman-teman yang mungkin ingin membuat PKM VGK atau mungkin ingin mengembangkan idenya Mas Sultan tadi? Mungkin sarannya itu teman-teman itu pertama adalah teruskan niat untuk apa namanya, untuk kebermaslahatan orang banyak, niatnya itu untuk semata-mata. Bisa juga untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Dan juga terus yang kedua adalah kita, sarannya itu mungkin untuk bisa lolos itu adalah terus belajar, terus mencari apa namanya, ide-ide dari PKM sebelumnya. Mungkin bisa scroll-scroll di YouTube itu atau di TikTok untuk PKM tentang PKM. Dari sana kita bisa mendengar, dan juga bisa misalnya seperti sekarang juga bisa di channel-channel Kalibratif ini. ya kalibratif ini yang kayakan informasi itu bisa teman-teman ikuti terus perkembangannya, karena di sini kan juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman orang-orang yang luar biasa. Dari sana juga kita bisa belajar, memetik pengalaman, memetik ilmu yang mungkin kita tidak temui di dunia perkuliahan. Di sana juga kita bisa mencuri lah, atau mengambil ilmu-ilmu mereka. Dari sana kita, oh ternyata kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kayak gitu sih.
Dan jangan lupa minta doa kepada kedua orang tua. Karena itu sangat luar biasa sekali, luar biasa dampaknya kepada kita. Minta doa kepada kedua orang tua, dan terakhir adalah ikhtiar. Luar biasa. Terima kasih Mas Sultan atas Ya, waktunya. Semoga semua yang disampaikan tadi bisa kita petik dan semoga itu semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Itulah akhir dari episode ini. Saya Rizky undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.